Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel NO Proto Barat yang akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Kali ini kita akan berbincang mengenai kesehatan. Dalam hal ini akan membahas penyakit asam lambung, dan di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Idham Khalid selaku Rais Suriah Ranting NO Proto Barat. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabare pripun? Alhamdulillah sehat. Panjenenganipun pangestunipun. Nggih. Niki Pak Yai kaitane kalian kesehatan masyarakat niki. Nggih, Kok pripun? kathah kabar kematian yang disebabkan oleh penyakit asam lambung. Sebenarnya asam lambung niku nopo Pak Yai? Ngeten. Asam lambung niku zat asam yang diproduksi oleh lambung kita. Sebenarnya asam lambung itu dibutuhkan oleh tubuh kita, maka Allah produksi melalui lambung kita dalam rangka membantu kita dalam mencerna makanan yang masuk ke dalam lambung, sehingga kerja dinding lambung ringan. Nggih. Tapi keranten asam lambung niku berlebih niku dados masalah. Mula segala sesuatu niku kudu pas, punjul titi penyakit, kurang titi penyakit. Jadi ora kena berlebih, ora kena berkurang, sesuai dosisnya. Jadi nek bahasa Al-Qur'ane likulli syai'in qadara, bahwa setiap sesuatu itu ada dosisnya, ada ukurannya, ada kadarnya. Termasuk asam lambung kita, asam yang diproduksi oleh lambung kita itu ketika jumlah asam lambung itu sesuai kebutuhan lambung kita, itu memang manfaatnya untuk membantu pencernaan. Tapi ketika asam lambung berlebih, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit, ataupun ketika asam lambung berkurang maka juga akan menimbulkan penyakit karena mencerna Sistem makanan pencernaan tidak sempurna. Ketika berlebih asam lambung niku iso dadi mah, iso dadi tipes. Ketika asam lambung naik ke kepala ya bisa jadi vertigo. Ketika mengganggu saraf visual maka mengganggu penglihatan, ndedekke wong halusinasi. Jadi wong weruh sesuatu sing menakutkan, kaya wong kesurupan, kaya wong ketemper. Artine kesurupan diwacake donga, wacake ayat kursi, macam-macam ora mari-mari. Karena si wong sing bersangkutan mau sebenarnya ora kesurupan, tapi saraf visualisasinya tergerus oleh asam lambung. Ketika asam lambung kuwi mau menggerus jantung, dirongsen sing ketok jantunge sing lara. Ketika menggerus pada paru-paru, sing ketok paru-parune sing lara. Maka solusinya kuwi ya asam lambunge sing ditambani. Asam lambunge iku penyebab banyak penyakit sing ora terdeteksi karena asam lambung. Cara ngeceknya sebenarnya gampang asam lambung. Nonton. Pripun niku Pak? Cara ngeceknya tinggal disentuh daerah-daerah titik-titik saraf sing ana nang leher. Ketika asam lambung wis memuncak sampai ke kepala, itu terapine ngoten antara lain atau di mek titik-titik saraf daerah punggungnya niku bisa mendeteksi tentang asam lambung niku. Nah, sing paling penting niku
pengobatannya penting, tapi ono sing luwih penting sebenarnya ya niku pencegahan. Jadi asam lambung niku faktore karena telat makan, telat minum, makan pedas, makan kecut, makan makanan sing berpengawet, niku. Terus pola hidup sing kurang pas. Nah, sing paling penting maneh niku pola pikir. Jadi asam lambung niku pemicu utamanya itu 60% adalah faktor stres, faktor pikiran. Nggih. Ketika kita ora iso memanage masalah, kita gampang stres, asam lambung akan terpicu. Mula dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhdhub diulang 3 kali. Imtiroron sampai 3 kali, la takhdhub, ojo jengkelan, ojo emosional. Artinya Nabi itu berpesan bagaimana kita umatnya itu mampu memanage emosi kita, karena emosi itu menimbulkan berbagai macam penyakit. Termasuk asam lambung. Jadi asam menjadi lambung salah satu pemicu. 60% pemicu penyakit niku saking ati, saking pikiran. Mula nang Islam iki diajarke kon husnudzon. Husnudzon iki nek dibahasake saiki positive thinking. Suudzon berarti negative thinking. Maka kita harus belajar bagaimana mindset kita itu biar mindset sing positif sesuai kalih ajarannya Kanjeng Nabi untuk selalu berpikir positif. Karo Gusti Allah kita berpikir positif, karo awake dhewe berpikir positif, karo tangga teparo masyarakat sekitar kita berpikir positif. Nah, awake dhewe berpikir negatif, suudzon, ditine mental block. Kita membatasi diri kita, kemajuan kita tidak akan berkembang, dan sing paling fatal akhirnya jadi sarang penyakit. Nah, sing paling utama asam lambung sing katoke sepele niku mboten sepele, karena ketika wis sandak asam lambung, asam lambungnya melayune ring ndi niki. Nampun sing sandak asam lambung tergerus, karena sifatnya asam itu daging pun bisa tergores, terluka. Ngoten wong daging panganan sing atos mlebu nang lambung pun kan digerus oleh asam lambung kuwi, sehingga bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, ketika kita sering stres, mangan ora teratur, istirahat ora teratur, kita berprasangka buruk terhadap orang lain, kuwi asam lambung terpicu, rasa gelo, ngoten kecewa karo orang lain, kecewa dengan orang sekitar kita, itu ya memicu asam lambung. Terus ngeten Pak Yai, ketika asam lambung menyerang jantung, misal niki nggih. Niku berarti ketika diperiksa ke dokter yang kelihatan penyakit jantung. Asam lambung, karena asam lambung itu kan bentuknya gas. Bentuknya gas, sehingga tidak ora iso didelok terdeteksi anggo komputer. Ketika di-scan ya ora katok ono gase wong barang. Gas kan ora iso didelok oleh mata telanjang ataupun oleh komputer, tapi dirasakan. Sing katok organ tubuh sing terluka. Organ tubuh sing terluka akibat asam lambung itu. Wapan sing terluka kuwi jantung, ya rutine penyakit jantung. Ketika nang sirah wonge rasane bumi mubeng, ya secara ilmu kedokteran kuwi vertigo. Padahal urung mesti vertigo. Kadang diobati vertigo ora mari-mari. Karena sebenarnya wong mau ora lara vertigo, tapi lorone disebabkan oleh asam lambung. Ketika mau kaya tak kandhake nang awal, saraf visualisasi sing diserang asam lambung, wong keweden, koyo wong kesurupan, weruh hal-hal sing menakutkan. Terus
ruqyah, diwasake doa-doa. Ya ora mari-mari karena pada dasarnya wong mau ora kejinan, ora diganggu oleh Makhluk halus. tapi sarafe sing terserang karo asam Asam lambung lambung. sehingga mengalami peradangan nggih. sehingga menghasilkan gambar halusinasi. Nah itu kon saraf kuping pendengaran akhirnya kaya ana wong undang-undang atau krungu swara-swara Perasaan ana sing berarti, ngejak Pak Yai. ana sing membisiki. Nggih. Nah ngertine kuwi bisikan jin diwacake ayat kursi, wacake diruqyah ora mari-mari. Ora mari karena kuwi dudu bisikan jin tapi saraf sing tergerus mengalami peradangan akibat serangan asam lambung. Jadi asam lambung itu ora terdeteksi niku. Yeah. Saat melayune rendi bae itu akan berdampak Nggih. sakit sing berbeda-beda. Nggih. Mula paling bagusnya kita jaga kondisi kita, kesehatan kita, zahir batin dengan menjaga hati kita, pikiran kita untuk selalu berhusnudzon, untuk menjaga mindset kita, cara pandang kita, cara pikir kita mengikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim Itu alaihi. lebih sehat dan terbukti bahwa Rasulullah SAW selama hidupnya sehat, tidak pernah mengalami keluhan-keluhan penyakit apapun karena beliau selalu happy, selalu bahagia, selalu husnudon, bahkan dilempar. Kan kalau mendengar cerita beliau itu kan luar biasa, diludahi beliau tetap berprasangka baik, ketika sholat dilempar kotoran onta tetap bisa berpikiran baik, tetap bisa berhusnudon, tetap mindsetnya itu selalu bagus. Makanya Rasulullah jauh dari berbagai macam keluhan penyakit, berbeda dengan kita. Nah, maka karena uswah kita itu adalah beliau baginda Nabi, ya kita sedikit demi sedikit harus belajar mengikuti cara mindset beliau menghadapi hidup dan kehidupan ini, Ustaz. Nggih. Terus ngeten Pak Yai, misal seseorang terlanjur asam lambungnya tinggi, berlebih ngoten niku langkah-langkah napa mawon iki sing saged dilakukan. Untuk yang sing pun kadung, wis kadung asam lambung, maka harus nek pengin mari harus melalui terapi pengobatan, ya benar-benar pengin mari. Dari segi makanan harus dijaga, kerja panganane ojo mangan ngasih wareg, ya ojo mangan ngenteni ngelih. Konsep makan yang diajarkan Rasulullah bahwa lambung kita itu harus dibagi menjadi 3, sepertiga untuk makanan padat, sepertiga untuk makanan cair, dan sepertiganya untuk udara. Itu akan memudahkan lambung menggerus makanan dengan mudah, mengolah makanan itu dengan mudah. Terus yang dimakan itu makanan-makanan sing boten ngandung pengawet, boten memicu produksi asam lambung berlebih, kados pedes kalih asem. Kecut-kecut niku merangsang asam lambung produksinya berlebih, niku dihindari. Terus jaga kesehatan, pola istirahat. Ketika awak wis kesayan kudu diistirahatke, kudu diistirahatke. Terus yang ketigane jaga pola pikir mau. Kita belajar bersihkan pikiran kita, hati kita dari hal-hal sing suudon, dari sifat-sifat sing buruk, ngoten. Sehingga hati kita selalu berbaik sangka, selalu happy, selalu bahagia. Nah, terus terapi medisnya ya disentuh titik-titik saraf agar asam lambung sing menyebar ke seluruh tubuh mau sesuai keluhan sing bersangkutan itu kembali ke lambung. Terus dikonsumsi obat herbal, obat herbal sing aman, alami,
ya niku untuk sementara niki berdasarkan uji coba beberapa kali berbagai macam tanaman sing kena nggo ngatasi asam lambung niku paling efektif efisien niku godhong sambung nyawa kangge lalapan. Terus perbanyaklah membaca istighfar untuk belajar mengendalikan diri, karena istighfar ketika kita emosi, belajarlah kita membaca istighfar itu mek tekan ngati untuk meredakan emosi kita, karena itu sangat membantu untuk kesehatan baik lambung kita ataupun organ-organ tubuh yang lain. Kuwi butuh pembimbing, ora iso dilakukan ya ambek ke weruh nang channel YouTube NO sebagai informasi. Mangke kok butuh konsultasi, silakan datang ke pengurus ranting NO Protok Barat untuk konsultasi pripun carane bagaimana agar terapi penyembuhan asam lambung ini berjalan efektif efisien, karena pengobatan itu butuh waktu yang lama. Mboten instan dino iki disebul ngesuk mari mboten, tapi wonten sing harus dijalani secara istiqomah. Konsumsi obat kan juga kudu tiap hari sesuai kalih kebutuhan iki. Ngoten Ustaz. Nggih, matur nuwun iki Pak Yai, mugi-mugi saged bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Karena menjadi tujuan kami ya, salah satunya untuk berbagi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Sekian dari kami, akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.